Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu Adi Yosua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan yang saya ambilkan dari Injil Lukas pasal 15, yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang. Namun, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, baiklah mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan semalam Tuhan telah menjagai kami dan pagi hari ini kami dibangunkan dari tidur kami dalam keadaan sehat dan selamat. Untuk mengawali hari yang baru ini, kami bersama-sama ingin merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan membuka pikiran hati kami, agar kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca bersama adalah Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Namun ayat yang akan saya baca saat ini adalah saya ambil dari Lukas pasal 15
ayat 32. Yang demikian firman-Nya. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dua kata yang indah untuk didengarkan dan mudah diucapkan adalah mengasihi dan mengampuni. Dua kata ini mudah diucapkan, indah didengarkan, tetapi sangat sulit dan sangat berat untuk dilakukan. Di dalam kehidupan kita sering mengatakan, "Aku mengasihi kamu," atau "Sudah, aku memaafkan kamu." Tetapi kadang-kadang untuk mengucapkan itu pun sangat berat karena menganggap orang lain bersalah kepada kita. Aku mau mengampuni kalau kamu minta maaf kepada saya. Atau aku tidak akan memaafkan kamu karena salahmu besar kepadaku. Demikian juga tentang mengasihi. Kata mengasihi itu sangat mudah diucapkan, sangat indah untuk didengarkan. Tetapi untuk melakukannya pun juga tidak mudah, sulit. Kadang-kadang apa yang kita katakan itu justru yang timbul adalah sebaliknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita, yaitu Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 ini menceritakan tentang seorang ayah yang baik hati. Seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya. Dia mengasihi anaknya dengan tulus hati. Dia mengasihi anaknya bukan hanya cukup mengasihi, tetapi juga mau mengampuni kesalahan anaknya. Diceritakan dalam ayat ini, ada seorang yang sangat kaya. Ia mempunyai 2 orang anak, yang sulung dan yang bungsu. Kedua anak ini sangat dikasihi oleh ayahnya. Namun sayang, yang anak bungsu ini punya kelakuan yang tidak benar. Apa yang ia lakukan? Ia menghadap kepada orang tuanya, menyampaikan isi hatinya. Isi hatinya adalah ingin minta bagian warisan dari ayahnya yang menjadi bagiannya, walaupun ayahnya masih hidup. Sebagai seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya, dia sebenarnya kurang rela untuk memberikan, karena menganggap anaknya ini belum mampu mengelola apa yang akan diberikan oleh ayahnya. Namun demikian, karena anak bungsu ini memaksa, berulang kali dia mengatakan kepada ayahnya ingin minta warisan dan ingin hidup di kota lain dengan tujuan agar hidupnya lebih baik. Maka ayahnya dengan berat hati mengabulkan permintaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anak bungsu ini akhirnya setelah menerima warisan dari ayahnya, ia pergi ke kota untuk hidup lebih baik menurut apa yang menjadi pandangannya. Setelah sampai di kota dengan harta
yang sangat banyak yang diperoleh dari warisan orang tuanya ini, ia hidup boros. Semua yang ia inginkan ia lakukan, bahkan dikatakan ia hidup bersama dengan wanita-wanita nakal. Akhir dari cerita, si anak ini setelah hidup di kota, walaupun temannya banyak, lama-lama uangnya habis. Ia akhirnya jatuh miskin. Ia kesulitan mendapatkan apa yang pernah ia peroleh dari ayahnya. Tidak bisa mengembalikan, jatuh miskin, melarat, tidak punya apa-apa. Akhir cerita, ia menjadi seorang budak, memelihara sekelompok babi milik juragannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untung ia menyadari keadaannya, lalu ia mulai berpikir tentang orang tuanya dan berpikir tentang keadaan dirinya. Dia sadar orang tua saya sangat kaya. Budak-budaknya sangat banyak. Mereka hidup berkelimpahan, tak kurang apa. Yang mereka inginkan dipenuhi oleh ayahnya. Sedangkan dia sendiri mulai sadar, aku di sini menjadi orang miskin. Kekurangan makanan, mau makan saja tidak boleh, tidak ada yang memberi. Bahkan ransum untuk babi pun juga tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, mulai sekarang aku akan bangkit kembali kepada orang tuaku untuk menjadi budaknya. Seandainya aku tidak diakui oleh ayah saya sebagai anaknya, jadi budaknya pun aku mau. Karena menjadi budak ayah, hidup sejahtera dan damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, diceritakan pada akhirnya dia pulang kepada ayahnya, minta ampun kepada ayahnya. Dia berkata, aku akan minta ampun kepada ayah saya akan mengatakan, aku telah berdosa kepada surga dan berdosa kepada Bapa. Akhirnya dia pulang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika ayahnya ini melihat anaknya pulang, dia tergerak hatinya. Walaupun anaknya belum sampai di halaman rumah, tetapi sang ayah yang baik hati ini melihat anaknya tidak seperti dahulu. Anaknya kelihatan lusuh, miskin, pakaiannya kotor, tetapi dia tidak pangling dengan wajahnya. Melihat anaknya yang begitu, ia bangkit berdiri, lalu lari menemui anaknya, dipeluk, dicium sebagai ungkapan rasa kangennya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sang ayah yang baik hati ini melakukan itu bukan karena anaknya baik, bukan karena anaknya setia, tetapi dia melihat anaknya dengan penuh belas kasihan, maka ia datang lalu memeluk anaknya. Sebelum anaknya mengatakan pertobatannya, sang ayah ini
sudah mengakui dan sudah mengampuni serta memaafkan anaknya. Ini adalah sebuah perbuatan yang sangat luar biasa yang tidak pernah terjadi kepada orang lain. Barangkali kalau orang lain, anaknya yang datang ini karena sudah menghabiskan segala harta kekayaannya, pasti akan dikatakan, kamu tidak usah pulang, kamu bukan anakku. Tetapi orang tua ini dengan penuh belas kasihan, dengan lemah lembut, ia memeluk anaknya, dosanya dimaafkan. Mengapa sang ayah ini mau memaafkan anaknya? Karena didasari rasa belas kasihan. Jadi kasih itu adalah mendasari kehidupan sang ayah yang sangat baik hati ini. Sehingga anaknya yang sudah berbuat dosa ini pun, walaupun sudah menghabiskan hartanya, tetapi tetap diampuni dosanya. Luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Cerita ini mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa kita ini adalah hidup di dalam pengampunan, yaitu pengampunan yang diberikan oleh Allah karena kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk memberikan ampun kepada siapapun yang berbuat salah kepada kita. Baik itu kepada anak kita, baik itu kepada tetangga kita, baik itu kepada teman-teman kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, hidup di dalam kasih itu adalah hidup yang sangat indah. Oleh sebab itu, marilah kita mengasihi, mengampuni siapapun yang berbuat salah kepada kita. Jangan menghitung besar kecilnya kesalahan, tetapi sadarilah bahwa kita ini adalah hidup di dalam pengampunan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Tuhan, Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan Allah memperingatkan kami untuk hidup di dalam kasih dan dengan tulus hati memberikan maaf kepada orang lain, sehingga hidup kami ini akan hidup sejahtera, hidup bersama dengan sesama, hidup bersama dengan keluarga, hidup bersama dengan tetangga. Oleh sebab itu ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau menguatkan kami dan memampukan kami hidup untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita hidup bersama untuk saling mengasihi, saling mengampuni antara sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.
mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.